Langsung nih Mas Iwan. Baik, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Bapak-Bapak dan Ibu semua. Sesi kali ini agak beda sedikit, kita akan bicara tentang kesehatan paru. Ada pepatah mengatakan gini, breath ya, nafas itu is the bridge to connect mind and body carried by lungs. Ya, jadi itu ungkapan betapa sebetulnya kita harus mengapresiasi paru-paru kita ya. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman tahu nggak betapa istimewanya paru-paru kita? Paru-paru kita letaknya di rongga dada, dilindungi oleh tulang iga. Terus pernah ada yang ngitung nggak? Dalam 24 jam kita bernapas berapa kali? Tunjuk tangan silakan. Pernah nggak? Ya, kita bernapas 20.000 kali nafas dalam 24 jam. Satu, ya. Terus kalau lihat paru ini, yang paru-paru kiri itu, yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Paru mengajarkan kita untuk berbagi. Itu yang kecil karena ngasih tempat buat jantung. Ya, itu dua. Yang ketiga, pertukaran oksigen itu terjadi tuh yang kayak anggur, yang kotak-kotak bulat-bulat ya. Itu namanya alveolus. Disitulah pertukaran oksigen. Itu alveolus kalau dijembrengin, dilebarin, luasnya seperti lapangan tenis. Ya. Dan kita mau berusaha menghirup, membuang udara kita, paru-paru kita pasti tidak akan pernah bisa kosong. Ada sekitar 1 liter udara akhirnya yang akan disimpan supaya nggak kolaps. Jadi mau kita buang lagi pasti tidak akan pernah kosong gitu ya, 0 liter gitu. Karena ada 1 liter supaya paru kita tidak kolaps. Itu fakta-fakta tentang paru. Dan satu lagi mungkin yang nggak disadari bahwa paru adalah satu-satunya organ tubuh yang 24 jam berkontak sama dunia luar. Ya, kalau saluran cerna, kalau kita tidur kita berhenti ya, makan minum stop. Tapi nafas kita jalan terus. Jadi 24 jam dia bekerja keras. Sehingga tidak heran kalau paru ini banyak terpapar sama masalah-masalah. Saya senang banget dengan tema lingkungan hari ini. Kalau saya sebagai internis ditanya, apa sih hubungan kesehatan paru dengan faktor lingkungan? Paling enggak ada 4 hal yang spesifik ya. Nomor 1, indoor dan outdoor pollution. Di kalangan medis, indoor pollution itu sesuatu yang jarang dibicarakan. Ngomonginnya asap, kendaraan bermotor, pabrik ya. Padahal indoor pollution itu kalau kata WHO ya, pernah dirilis data, itu ada 7 juta orang meninggal setiap tahun karena campuran ya, indoor dan outdoor pollution. Dan 21%-nya meninggal karena penyakit paru atau pneumonia. Itu. Terus yang kedua ada climate change, jelas ada hubungannya dengan berbagai penyakit infeksi, termasuk radang paru. Yang ketiga merokok, baik first hand, second hand, sekarang ada third hand juga ya. Dan 4 ada risiko di tempat kerja, beberapa yang spesifik. Seperti menghirup asbes, itu bisa bikin kanker paru Bapak Ibu. Ya, spesifik namanya mesotelioma gitu. Jadi kira-kira ini 4 hal yang spesifik faktor lingkungan dengan kesehatan paru hubungannya. Baik, tadi di depan kalau perhatiin judul saya ada pneumonia, apaan dah pneumonia? Ngomongnya aja susah, belibet, pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah istilah medis untuk menunjukkan adanya infeksi pada paru. Bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur ya. Nih, oke. Jadi kalau ada infeksi, tadi yang kantong-kantong yang di ujung tadi, yang kayak anggur tadi bulat-bulat, itu terisi cairan, terisi sel-sel radang. Akhirnya pertukaran oksigen dengan CO2 terganggu. Jadi kita sesak, jadi kita batuk,
Jadi kita sakit dada, napasnya cepat. Itu penjelasannya ya. Nah, penelitian menunjukkan ternyata pneumonia ini seperempatnya disebabkan oleh bakteri yang disebut Streptococcus pneumoniae. Nah, makanya kalau saya sebagai dokter sering fokus pencegahannya itu ke situ, ke bakteri ini, karena yang udah ketahuan seperempatnya karena itu ya. Gejalanya mirip-mirip lah ya, tadi saya bilang batuk, sakit dada, kemudian juga sesak nafas. Nah ini teman-teman, ini sesuatu yang mungkin kalau kita tidak baca, nggak dengar, kita tidak sadari ya. Jadi setahun itu ada 2,5 juta orang meninggal karena pneumonia. Dan pneumonia di seluruh dunia selalu masuk top 10 penyebab kematian terbesar. Di Indonesia kalau kita ngomong pada anak, saya lupa dia nomor 1 atau 2 penyebab kematian terbesar. Tukar-tukaran aja dia sama diare. Tahun ini pneumonia, tahun besok diare ya. Tapi kalau nggak 1, 2. 2 besar penyebab kematian tertinggi pada anak-anak kita ya. Dan setelah pandemi, setelah COVID, sebenarnya paru-paru kita itu tidak pernah sama lagi gitu ya. Apalagi kalau yang COVID-nya S2, S3, nah itu beda sama yang S1 COVID ya, yang cuma kena sekali COVID. Nah ini dampak nih, teman-teman dari AAJ juga mungkin lebih concern dengan hal seperti ini. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang dirawat karena pneumonia itu butuh waktu sekitar 12 hari rata-rata, tergantung ya berat ringannya penyakit. Kemudian sekitar 10-15% itu butuh perawatan di HCU, ICU, pakai ventilator. Kalau kita ingat kakek nenek kita, orang tua masuk ICU pakai ventilator, that's pneumonia. Dan itu bisa dicegah. Ya. Nah, pertanyaan lagi, siapa yang berisiko kena pneumonia? Kalau kita hidup di Jakarta, saya bisa bilang semua orang berisiko, termasuk kita semua yang ada di sini. Ya. Tapi data medis menunjukkan orang-orang yang punya hal seperti ini, dia ngerokok, dia minum alkohol berlebihan, terpapar asap ya, atau yang punya komorbid nih, sakit gula, sakit jantung, asma, ginjal apapun, dia risikonya lebih besar, lebih tinggi untuk kena pneumonia. Itu. Tapi secara garis besar semua orang bisa kena pneumonia, baik muda maupun tua. Ya. Nah, kalau bicara tentang employees ya, tentang karyawan, maka jelas ini akan berhubungan sama produktivitas. Jadi data menunjukkan bahwa perusahaan itu harus bayar sampai 300% lebih besar ya untuk cost dari pneumonia ini gitu. Kemudian kita bicara soal absenteeism ya, jadi tidak masuk kerja kantor karena sakit. Ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah gitu ya dengan cost yang sebetulnya relatif rendah atau kecil. Nih ada data tahun 2022. Jadi satu episode perawatan pneumonia itu menghabiskan angka 25 juta. Ya, kamar rawatnya, antibiotiknya, jasa dokternya, belum kalau masuk ICU pakai ventilator pasti mahal bang. Padahal tuh teman-teman, vaksinnya itu udah ada lama dan harganya nggak sampai 1 juta. Untuk orang dewasa cukup 1 kali seumur hidup. Ya, kalau anak-anak kan diulang tuh 3-4 kali. Buat kita dewasa, lansia termasuk 1 kali. So you can compare 1 banding 25 juta gitu ya. Ini nggak cuma masalah ekonomi, kita juga bicara masalah risiko kesehatan. Oke, jadi tentu saja pencegahan pneumonia itu kita lakukan semuanya ya. Kalau sakit pakai masker, cuci tangan, kalau batuk ditutup ya. Kemudian hindari merokok, jaga kesehatan, ya tentu kita kerjakan semua. Tapi kita punya metode pencegahan yang paling efektif dan efisien yaitu dengan vaksinasi. Ya, kenapa? Karena vaksinasi itu kalau disuntikan langsung membentuk antibodi terhadap pneumonia, terhadap Streptococcus. Jadi orang kalau tidak vaksinasi dia mesti sakit dulu, dia mesti kena pneumonia dulu baru punya kekebalan. Tapi kalau kita vaksinasi kita punya kekebalan tanpa harus sakit dulu. Kayaknya itu sebagai pengantar, Mas Iwan, kita nggak usah panjang-panjang, habis ini lebih seru kalau kita ngobrol sama teman-teman.
lempar pertanyaan ini ke Flor, ada satu pertanyaan. Tadi kita banyak ngomongin terkait dengan risiko, terkait dengan dampak. Tapi tidak ngomongin terkait dengan vaksin itu sendiri, dokter. Jadi sebenarnya vaksin seperti apa sih yang efektif dan juga bagaimana vaksin tersebut bisa optimal buat para yang disuntik. Baik. Jadi tadi pencegahan paling efektif dari pneumonia adalah dengan vaksinasi ya. Nomor 1, vaksinnya itu udah ada lama, udah lebih dari 10 tahun ada di dunia termasuk di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, vaksin ini itu kalau saya baca datanya sudah digunakan di lebih dari 50 negara dan sudah lebih dari 100 juta orang divaksinasi. Dan semuanya menunjukkan tidak ada safety issue, tidak ada masalah pada keamanannya. Jadi efek samping yang paling sering adalah nyeri di bekas suntikan. Saya tentu saja sudah vaksinasi waktu zaman COVID kemarin ya. Terus yang kedua, vaksin ini tidak hanya untuk anak. Jadi dulu itu awalnya vaksin pneumonia itu hanya untuk anak-anak. Ya, usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Tapi beberapa tahun terakhir itu sudah secara resmi direkomendasikan untuk orang dewasa. Jadi rekomendasinya mengatakan semua orang mulai usia 18 tahun ke atas ya dengan atau tanpa komorbid itu direkomendasikan untuk vaksinasi pneumonia. Kita bilangnya vaksinnya PCV, pneumococcal conjugate vaccine. Ya, 1 kali seumur hidup untuk orang dewasa. That's all. Dapatnya di mana? Gimana kalau mau vaksin? Silakan ke rumah sakit terdekat ya, ke klinik. Apalagi kalau di Jabodetabek mah itu udah mudah ditemukan ya. Itu. Berarti seumur saya masih gen alpha ini masih boleh ya dokter ya? Boleh banget ya. Thank you. Ya. Oke, kalau gitu sekarang saya lempar pertanyaan ke Flor. Teman-teman yang mau nanya, wah langsung sigap. Di sebelah kiri saya ujung. Silakan sebutkan dari mana, nama, dan pertanyaannya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Dokter. Ya. Saya mau tanya nih, kalau misalnya perusahaan kali aja mau ngasih fasilitas, kalau kita mau vaksin pneumonia ini, kira-kira itu harus ada pemeriksaan dulu nggak? Atau kalau misalnya nggak, dia lagi sakit atau enggak, kan nggak tahu ya kedeteksi itu boleh langsung vaksin atau harus sehat dulu? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ya, sangat praktikal. Jadi kita itu sering kalau mikirin vaksin itu kayak ribet banget ya. Kayak kalau tadi malam begadang, besok nggak boleh vaksin ya. Kalau lagi banyak kerjaan stres, besok nggak boleh vaksin. Nggak ada hubungannya ya. Jadi sehat secara umum. Orang kalau mau divaksin biasa aja kok Bu. Jadi ditanya, Anda sehat hari ini? Kalau lagi terbaring di ICU ngapain kita vaksin kan enggak ya. Jadi kalau datang sehat, ditensi, diukur nadi sama tensinya. Kalau oke, langsung suntik ya. Jadi tidak perlu periksa darah dulu, ronsen dulu, nunggu MCU tahunan, nggak ada seperti itu. Jangan yang simple jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit ya. Karena nantinya jadi missed opportunity. Jadi sering tuh ya, kadang-kadang pasien juga datang mau ke dokter vaksin, dokternya mungkin kadang-kadang nyuruh ini dulu itu dulu, jadi dia nggak akan balik lagi untuk vaksinasi ya. Jadi untuk vaksin apapun termasuk pneumonia, yang penting sehat secara umum, terus tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin ini sebelumnya, udah selesai suntik. Semudah itu, sesimpel itu ya. Jangan dibikin ribet. Bagaimana? Clear pertanyaannya? Tertarik untuk langsung ke dokter? Jangan dulu ya, ikutin acara ini sampai akhir baru habis itu ke dokter. Oh itu ada. Ada hadiah langsung silakan, hadiahnya diberikan. Saya buka pertanyaan yang mana dulu nih? Oh jadi banyak, pas ada hadiahnya jadi banyak masih teman-teman. Sebentar, tadi saya lihat Mbak Leli dulu boleh ya Mas ya? Silakan. Selamat pagi Pak, kami kalau di asuransi harus pagi terus. Pagi gitu Oh, ya, iya, kayak benar. ikut training. Nah ini saya cuman wondering aja, kita kan sekarang banyak banget vaksin, misalnya kayak saya, katanya kalau vaksin flu tiap tahun. Kalau tadi vaksin pneumonia sekali seumur hidup. Terus juga vaksin COVID kan juga kita disarankan. Booster. Iya booster. Ini badan kita gimana nih adaptasinya tumpang tindih vaksin tuh ada yang setiap tahun, ada yang sekali itu ada impactnya nggak sih Pak? Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Jawab ya Mas Iman ya. Oke, konsep vaksin itu begini. Jadi kita ngomong tadi vaksin PCV ya.
Jadi vaksin PCV yang kita paling sering gunakan itu mengandung 13 perlindungan kuman. Kita sebutnya antigen, Bu. Jadi vaksin itu isi utamanya antigen. Itulah zat aktifnya. 13 kan? Ya. Terus vaksin COVID paling 1, 2 atau 3 antigennya. 6 lagi. Vaksin tadi gue bilang apa? Flu itu maksimal 4. Oke. Jadi yang kita itu tuh antigennya. Oke. Jadi tadi aja 3 itu barangkali cuma 20 let's say Bu. Itu antigen. Ini kita di sini di ruangan ini tertutup, nggak ada yang pakai masker 1, 2. Saya ngomong terus, saya menyemburkan antigen, barangkali ada 500 antigen di langit-langit ya. Jadi yang ditangkap oleh tubuh kita dikenali adalah antigennya. Tapi ketika kita mikirin vaksin jadi ribet emang makanya itu ya. Jadi tidak ada istilah overwhelming vaksin itu nggak ada. Nggak ada tubuh keteteran vaksin itu tidak ada. Nggak ada overdosis vaksin tidak ada gitu. Karena udah dibuat sebegitu spesifiknya, sebegitu rincinya. Jadi satu vaksin hanya untuk melindungi bakteri itu gitu. Ya. Jadi makanya kan jadwal anak kan banyak sekali tuh. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Dan satu lagi mau tau gak Bu, ini rahasia. Tidak ada batasnya satu orang tuh disuntik vaksin berapa sekaligus. Saya sering nyuntik 6, 8 satu kali sekaligus. Biasanya mau traveling, ya tiba-tiba mau ke Amerika, semua suntik. Yang penting kuat sakitnya sama kuat bayarnya sih. Ya 1, 2, 3, 5. Ya, tapi secara imunologi, secara medis tidak ada batasnya. Itu. Ya. Apakah semakin banyak disuntik ngaruh? Enggak juga? Enggak juga ya. Okay. Tapi kan ada beberapa yang takut nyeri segala macamnya. Jadi kadang saya batasi 1 kali 2 dulu nanti dicicil lagi ya. Okay. Saya senang-senang aja. Kalau dokter tuh kan pastinya balik lagi, bayar lagi jasa medis gitu kan. Udahlah sekali aja nggak sering-sering ke rumah sakit gitu ngapain, jebret ya 5 gitu. Kalau mau balik-balik saya mah happy-happy aja silakan gitu. Tapi lebih efisien kalau sekaligus ya. Thank you dokter, berarti cukup ya. Pertanyaan lagi ayo angkat tangan. Mas ya dulu boleh yang di belakang sini. Halo dok, saya Tommy dari BNI Life Insurance. Saya ingin menanyakan ada beberapa teman yang bilang jika pneumonia ini lebih rentan pada orang yang tinggal di suhu yang dingin. Ya, okay. Apakah itu benar apa enggak? Oke, baik. Ya, jawab ya. Ketika suhu dingin ya, jadi beberapa sebenarnya tidak hanya pneumonia, penyakit respirasi, pernapasan, influenza, COVID, common cold, pneumonia. Kalau suhu dingin itu kita cenderung aktivitasnya di dalam ruangan. Apalagi kalau negara 4 musim ya, kayak di Amerika. Itu benar-benar kalau winter kan orang nggak kemana-mana gitu ya, jadi masuk kamar, gitu, di rumah, di kantor, nggak keluar. Begitu dia di dalam rumah, itu kan interaksi, ngobrol, risikonya lebih besar itu. Itu salah satu yang menjelaskan. Yang kedua, memang perangai dari kumannya juga gitu. Saat musim dingin dia lebih mudah menginfeksi daripada selain musim dingin. Itu sebenarnya yang menjelaskan sih. Tapi kalau kita di Indonesia sebenarnya bersyukur kita negara tropis ya, nggak ada yang suhu ekstrim. Kita lebih rentan ya. Artinya gini, nggak ada peak. Kalau di luar negeri itu kayak influenza itu ada peaknya ya. Jadi Desember, Januari, pas winter itu. Kalau di Indonesia kita sepanjang tahun itu ada tanpa ada peak yang jelas gitu. Itu. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman. Yes, banyak duluan tadi yang duduk, silakan. Oke, terima kasih dok. Dok mau nanya, ini kan kondisi udara kita semakin lama semakin memburuk ya. Dan juga itu bisa menyebabkan pneumonia, tadi contohnya. Dan sekarang saya cukup baru tahu sih dok, ternyata ada vaksin pneumonia ini. Susah kan ya, emang susah ya dok ya. Gak apa-apa. Nah, apakah kalau tadi kan dokter mengklaim bahwa ini cuma 1 kali aja nih kita bisa vaksin. Dengan semakin memburuknya kita nggak tahu keadaan ke depan, semakin memburuknya udara, maka kan virus mungkin semakin bermutasi, bakteri semakin berbahaya dan lain-lain. Mungkinkah akan ada vaksin yang keduanya dok, pneumonia versi 2 dan 3 kayak vaksin-vaksin yang lain? Kan ada polio 1, polio 2 gitu. Sehingga misalkan tubuh kita udah menerima antigen yang dokter bilang tadi. Ternyata tubuh kita nggak sanggup nih menahannya lagi si virus-virus ini. Akankah ini menjadi ketergantungan untuk vaksin apa tidak dok? Terima kasih. Oke, ya baik. Lagi-lagi kita nggak ada istilah ketergantungan vaksin ya.
Kita setiap hari itu minum air putih, makan nasi. Kita pernah bilang, saya ketergantungan air putih gitu ya, tergantungan nasi, enggak. Untuk sesuatu yang kita perlukan, kita tidak pernah bilang itu ketergantungan ya. Dan vaksin itu kalau bisa sih, kalau saya makin banyak makin bagus. Karena makin banyak penyakit yang bisa diproteksi. Berarti kos untuk perawatan, pengobatan berkurang kan begitu kan ya. Selalu kok di mana-mana teman-teman boleh hitung mengkaji, kos vaksin itu pasti lebih murah daripada kos perawatan, pasti. Even dengan vaksin yang termahal sekalipun gitu ya. Kalau kita lihat, apalagi ini yang cuma 1 juta lah let's say. Itu satu. Yang kedua, apakah nanti perlu booster atau apa? Udah 10 tahun terakhir rekomendasi booster ini belum ada. Tapi kan kita terus ya, kalau dunia sains itu gitu, diikutin terus ya. Ada nggak kuman baru atau enggak gitu. Memang kalau vaksin pneumonia ini sekarang ada upgrade-nya ya. Contoh, tadi saya berkali-kali bilang 13 ya. Tapi tadi betul, karena setelah surveillance kok ternyata kumannya nambah misalkan. Nanti insya Allah tahun Januari ini kita punya yang terbaru versi 20. Lebih lengkap gitu misalkan ya. Itu menjawab. Jadi bukan disuntik ulang tapi biasanya vaksinnya diperlengkap, di-upgrade sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Itu jawabannya. Ya. Thank you Dr. Dirga, thank you banget penjelasannya sangat menjelaskan ya, mudah dipahami. Saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan dan saya yakin teman-teman di sini juga punya banyak pertanyaan lagi ya. Kalau mau bertanya bisa langsung kunjungi booth Pfizer di depan dan di sana akan dijelaskan dan juga menanti hadiah-hadiah menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih. Salam dari kami permisi.